kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아요. 괜찮아. Kota Payakumbuh ini merupakan salah satu kota yang berada di Sumatera Barat yang terletak di bagian timur laut provinsi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten 50 kota, di mana Kota Payakumbuh ini memiliki luas wilayah sekitar 80,42 km3 dan terdiri dari 5 kecamatan, yakni Lamposi, Tigo, Nagori, Payakumbuh Barat, Payakumbuh Selatan, Payakumbuh Timur, dan Payakumbuh Utara, serta memiliki 47 kelurahan. Nah, secara geografis, Kota Payakumbuh ini berada pada posisi strategis di jalur lintas antara Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau, yang menjadikannya sebagai kota penghubung yang potensial dalam aktivitas perdagangan dan distribusi barang. Nah, menurut Badan Statistik atau BPS, Kota Payakumbuh ini pada tahun 2004, jumlah penduduk Kota Payakumbuh ini mencapai sekitar 144,580.000 jiwa dengan kepadatan lebih dari 1.797 jiwa per kilometer kubik. Posisi penduduknya ini didominasi oleh suku Minangkabau dengan sistem sosial matrilinear yang masih kuat. Baiklah, kita langsung masuk saja ke dashboard yang pertama, yakni dashboard APBD realisasi Kota Payakumbuh, di mana pada dashboard ini menampilkan kinerja keuangan daerah dalam kurun waktu dari tahun 2011 sampai 2024. Nah, secara total juga APBD yang dianggarkan itu mencapai sebesar 19,87 triliun, sedangkan APBD realisasi ini tercatat sebesar 19,27 triliun, yang menunjukkan capaian realisasi sebesar 97,2%, yang merupakan indikator efisiensi pelaksanaan anggaran yang cukup tinggi. Nah, pada total pendapatan daerah ini juga berhasil direalisasikan mencapai 9,19 triliun dan total pembiayaan yang diterima sebesar 950,84 juta, yang dimana keduanya mencerminkan kontribusi penting terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Nah, untuk yang di bawahnya itu ada tabel dan grafik linear. Di bagian bawah dashboard menunjukkan tren, di mana tren kenaikan signifikan pada APBD sejak 2011 hingga puncak pada tahun 2017. Nah, diikuti juga oleh fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya. Nah, pada data di historis ini memperlihatkan bahwa pendapatan daerah terus mengalami peningkatan meskipun realisasi pembiayaan sempat turun pada tahun 2020, di mana pada tahun 2020 ini terkena pada dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kinerja fiskal daerah. Nah, pada tren garis antara total APBD anggaran dan realisasi ini menunjukkan konsisten perencanaan dan pelaksanaan yang menandakan kemampuan pengelolaan fiskal daerah cukup baik. Namun, peningkatan efektivitas PAD dan efisiensi belanja tetap menjadi agenda penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal Kota Payakumbuh di ke depan. Ini untuk dashboard yang kedua, itu ada dashboard overview kinerja APBD Kota Payakumbuh yang menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah ini berhasil menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Nah, di mana total pendapatan daerah ini sendiri tercatat sebesar 9,19 triliun dan total belanja sebesar 9,13 triliun yang menghasilkan surplus anggaran sebesar 61,59 dan silpa mencapai 101 dengan tingkat realisasi anggaran sangat tinggi, yakni sebesar 97,02%, yang menandakan eksekusi anggaran berjalan efektif. Namun, efisiensi anggaran mencatat angka negatif, yakni sebesar min 2,98%, yang dapat diartikan sebagai belanja lebih rendah dari alokasi.
Nah, meskipun bisa mencerminkan efisiensi atau potensi penundaan belanja, rasio pada solvabilitas, terutama pada rasio D, mencapai 100,67%, yang menunjukkan bahwa pendapatan mampu menutupi seluruh belanja daerah. Meskipun kinerja anggaran cukup baik, namun tingkat kemandirian fiskal Kota Payakumbuh ini masih rendah, di mana kontribusi PAD pada Kota Payakumbuh ini terhadap total pendapatan dan belanja hanya sekitar 14%, yang mengindikasikan ketergantungan di mana mengindikasikan Kota Payakumbuh ini ketergantungan tinggi pada transfer pusat. Hal ini juga tercermin dalam klasifikasi kemampuan keuangan daerah yang masih yang masuk dalam kategori rendah sekali, dan pola hubungan induktifnya yang menandakan keterikatan kuat pada kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan PAD dan memperkuat otonomi fiskal guna mencapai kemandirian keuangan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada analisis solvabilitas anggaran, di mana ditampilkan 4 jenis rasio A, B, dan C, dan D, di mana pada semua rasio ini menunjukkan bahwa secara umum Kota Payakumbuh masih memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek, namun perlu melakukan peningkatan solvabilitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategis peningkatan PAD dan pengelolaan belanja yang lebih efisien menjadi hal yang penting untuk diperhatikan ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke dashboard yang ketiga, yakni dashboard analisis realisasi belanja daerah Kota Payakumbuh, yang menunjukkan pada dashboard ini menggambarkan menyeluruh atas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Yang berdasarkan dashboard visualisasi ini, total belanja daerah itu tercatat sebesar 9,13 triliun, dengan komposisi terbesar berasal dari belanja pegawai, yakni sebesar 3,02 triliun, di mana data ini juga menjadi dasar untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta serapan anggaran melalui pendekatan model sistem pemantauan tren keuangan. Nah, untuk tingkat realisasi anggaran pada masing-masing pos belanja itu menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang cukup baik. Bahkan belanja lainnya terrealisasi hingga 104,65%, melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan. Nah, capaian yang ini mencerminkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran berada pada jalur yang sesuai dengan perencanaan, meskipun terdapat indikasi over budget pada beberapa pos tertentu. Namun, demikian tingkat efisiensi anggaran masih menjadi catatan penting. Lebih lanjut, indikator pada serapan pada setiap kategori ini menunjukkan nilai baik, kecuali pada belanja lainnya yang tercatat sangat baik. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam efisiensi anggaran, kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran secara umum sudah berjalan sesuai harapan. Namun, penilaian baik dari sisi serapan tidak serta-merta hanya menjamin efisiensi atau kualitas belanja publik secara menyeluruh. Nah, grafik tren realisasi belanja lainnya juga berdasarkan pada tahun menunjukkan fluktuasi yang sangat tinggi, dengan puncak realisasi yang terjadi pada tahun 2018 dan 2020 yang mencapai dari 200%. Nah, kondisi ini menggambarkan bahwa belanja lainnya ini bersifat tidak stabil dan cenderung bersifat responsif terhadap situasi dan kondisi luar biasa seperti bencana alam, penyesuaian kebijakan. Di mana secara keseluruhan itu berdasarkan model sistem pemantauan tren keuangan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan belanja pada Kota Payakumbuh ini telah berjalan dengan baik. Namun efisiensinya masih perlu ditingkatkan, terutama pada belanja pembangunan. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan alokasi anggaran, memperkuat perencanaan, serta meningkatkan kualitas belanja publik untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Saya tidak hanya memasuki dashboard analisis belanja daerah, namun saya juga ingin mencari tahu tentang analisis realisasi pendapatan daerah. Nah, pada dashboard visualisasi ini
memiliki beberapa komponen utama, yaitu mengenai pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, pendapatan lainnya, serta dana perimbangan. Di mana secara umum kinerja pada realisasi pendapatan daerah menunjukkan capaian yang baik, di mana realisasi di atas 100% pada PAD ini, dana perimbangan dan pendapatan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu memperoleh penerimaan lebih dari yang direncanakan, yang dapat terjadi karena adanya optimalisasi sumber-sumber pendapatan atau perubahan kebijakan anggaran yang mendukung penerimaan tambahan. Nah, dalam hal ini, efisiensi anggaran PAD menunjukkan efisiensi sebesar 0,77% dan dana perimbangan sebesar 1,90% dan pendapatan lainnya 10,60%. Namun, pendapatan transfer ini hanya mencatat efisiensi negatif sebesar -2, 67%, yang menunjukkan adanya selisih negatif antara rencana dan realisasi. Nah, secara umum pada efisiensi positif menunjukkan bahwa adanya perencanaan anggaran yang realistis dan pelaksanaan yang terkendali. Khusus pada pendapatan lainnya, nilai efisiensi yang cukup tinggi menunjukkan potensi juga penguatan pendapatan alternatif di luar PAD dan transfer pusat. Nah, tren historis realisasi pendapatan daerah pada tahun 2011 hingga 2024 yang ditampilkan dalam grafik di sisi kanan dashboard ini menunjukkan bahwa adanya pertumbuhan pendapatan yang cukup konsisten, di mana lonjakan signifikan mulai terlihat pada periode 2016 hingga 2020 seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal dan dukungan regulasi pusat terhadap transfer ke daerah. Nah, secara keseluruhan ini, analisis berdasarkan sistem pemantauan tren keuangan menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah pada Kota Payakumbuh sangat baik dari sisi efektivitas, efisiensi, dan serapan. Namun demikian, perlu strategis jangka panjang untuk memperbesar porsi PAD dan struktur pendapatan total agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat yang dapat dikurangi dan kemenangan fiskal daerah dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Oke, baiklah, kita lanjut saja ke dashboard visualisasi yang selanjutnya, itu ada analisis pembiayaan daerah Kota Payakumbuh, di mana pada visualisasi ini menampilkan kinerja pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, serta total pembiayaan secara bersih, di mana komponen pembiayaan ini merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan anggaran ketika pendapatan ini tidak mencukupi atau saat diperlukan surplus untuk pembiayaan investasi. Nah, pada realisasi penerimaan pembiayaan ini menunjukkan nilai yang sangat tinggi, yaitu sebesar 129% dengan efisiensi anggaran sebesar 29,01%, di mana indikator serapan pada pembiayaan dikategorikan sangat baik, yang menandakan bahwa pemerintah Kota Payakumbuh berhasil memanfaatkan sumber pembiayaan ini yang tersedia secara efektif dan melampaui target yang direncanakan. Nah, namun kondisi berbeda terlihat pada sisi pengeluaran pembiayaan, di mana realisasi pengeluaran pembiayaan tercatat minus, yakni sebesar min 373% dengan efisiensi anggaran yang sangat buruk, yaitu min 473%. Nah, angka negatif ini menunjukkan adanya penyimpangan ekstrim dari rencana anggaran awal yang dapat mencerminkan perencanaan yang tidak akurat atau pelaksanaan yang tidak sesuai. Nah, indikator serapan untuk pengeluaran pembiayaan ini juga dikategorikan sebagai kurang, yang menjadikan perhatian serius dalam tata kelola keuangan. Nah, untuk secara keseluruhan itu, analisis pada pembiayaan daerah Kota Payakumbuh menunjukkan performa yang kontras, di mana penerimaan pembiayaan sangat baik dan efisiensi, namun pada pengeluaran sangat buruk dan tidak terserap. Pemerintah daerah perlu memperkuat aspek perencanaan dan pelaksanaan pengeluaran pembiayaan agar dapat menyeimbangi struktur pembiayaan secara menyeluruh serta meningkatkan peran pembiayaan dan mendukung. Baik, kita masuk ke dashboard yang terakhir, di mana saya juga membuat dashboard visualisasi untuk total belanja daerah Kota Payakumbuh, di mana menyajikan data visual mengenai struktur dan tren pengeluaran pemerintah daerah yang berdasarkan jenis belanja dari tahun 2011 hingga 2024. Dari data yang ditampilkan ini diketahui bahwa total keseluruhan pada belanja daerah mencapai 9,13 triliun,
yang terdiri dari beberapa komponen utama seperti belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja modal, serta komponen belanja lainnya. Nah, dari sisi ini terlihat bahwa porsi belanja terbesar dialokasikan pada belanja pegawai, diikuti oleh barang dan jasa, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar pengeluaran difokuskan pada aspek operasional dan administratif pemerintahan. Nah, untuk grafik, tren menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan pada total belanja daerah sejak 2011 hingga mencapai puncaknya sekitar tahun 2019. Namun, tren ini sempat mengalami penurunan di masa pandemi 2020 dan 2021 yang mencerminkan adanya realokasi anggaran yang difokuskan pada penanganan COVID-19. Nah, pada satu fenomena menarik terjadi pada tahun 2019 juga, di mana terdapat lonjakan tajam dalam kategori belanja operasi. Nah, secara keseluruhan, struktur belanja daerah Kota Payakumbuh ini lebih didominasi oleh pengeluaran rutin dan operasional dibandingkan investasi pembangunan. Nah, kondisi ini juga adanya evaluasi kebijakan anggaran yang lebih progresif agar alokasi belanja dapat menyeimbangi antara kebutuhan jangka pendek dan pembangunan berkelanjutan. Nah, dengan pengelolaan anggaran yang lebih strategis, diharapkan pada Kota Payakumbuh dapat meningkatkan kinerja fiskal dan pembangunan daerah serta simultan.